Shalom, saudara. Siapa bilang bohong itu nggak kenapa-napa? Hari ini saya mau bilang, jauhkan sikap pembohong. Kebohongan menyelamatkan untuk sementara, tapi menghancurkan selama-lamanya. Amsal 19 ayat 22-23 berkata, sifat yang diinginkan pada seseorang ialah kesetiaannya. Lebih baik orang miskin daripada seorang pembohong. Takut akan Allah mendatangkan hidup, maka orang bermalam dengan puas tanpa ditimpa malapetaka. Tidak ada satupun manusia yang mau dan suka dibohongi. Jika kita merasa dibohongi, pasti timbul perasaan marah, kecewa, sedih, bahkan hilangnya kepercayaan kepada orang yang suka bohong. Ibrani 3 ayat 13-14 berkata, tetapi nasihatilah seorang akan yang lain setiap hari selama masih dapat dikatakan hari ini, supaya jangan ada di antara kamu yang menjadi tegar hatinya karena tipu daya dosa. Karena kita telah beroleh bagian di dalam Kristus, asal saja kita teguh berpegang sampai kepada akhirnya, pada keyakinan iman kita yang semula. Mungkin ada orang yang mengatakan mereka berbohong untuk kebaikan, tetapi apapun bohong, sekecil apapun kebohongan, tetap dosa. Sebab kebohongan dan tipu daya tidak jarang mengakibatkan putusnya hubungan profesional, pertemanan, hingga persaudaraan, bahkan bisa meniadakan keselamatan yang sudah diterima. Ayat 15 ayat 35. Mereka menghamilkan bencana dan melahirkan kejahatan dan tipu daya di kandung hati mereka. Satu kebohongan memiliki kekuatan untuk menodai 1000 kebenaran. Pembohong pasti melahirkan tipu daya yang akan menghancurkan jiwanya. Anda tidak akan tenang seumur hidup, selalu gelisah. Mazmur 101 ayat 7 berkata, orang yang melakukan tipu daya tidak akan diam di dalam rumahku. Orang yang berbicara dusta tidak akan tegak di depan mataku. Tidak ada orang yang memiliki ingatan yang cukup untuk menjadi pembohong yang sukses. Suatu saat pasti keseleo lidah dan ketahuan. Saat kebohongan dan tipu daya terungkap, habislah masa depannya. Tuhan memang penuh kasih dan selalu mengampuni segala salah dan dosa-dosa kita. Namun manusia lebih kejam dari Tuhan. Sekali lancung, langsung ke ujian. Artinya, sekali Anda ketahuan berbohong, seumur hidup Anda tidak akan pernah dipercaya lagi. Ayub 31 ayat 5 berkata, jikalau aku bergaul dengan dusta atau kakiku cepat melangkah ke tipu daya, orang yang membiarkan dirinya berbohong sekali akan lebih mudah melakukannya untuk kedua kalinya. Sampai akhirnya kebohongan menjadi profesinya. Mazmur 10 ayat 2 berkata, karena congkak orang fasik giat memburu orang yang tertindas. Mereka terjebak dalam tipu daya dan yang mereka rancangkan. Kebohongan adalah penyebab dari semua dosa dan kejahatan di dunia ini. Inti dari kebohongan adalah penipuan. Mereka mudah bersumpah, mudah mengumpat dan menghujat. Amsal 20 ayat 17 berkata, roti hasil tipuan sedap rasanya, tetapi kemudian mulutnya penuh dengan kerikil. Jangan bergirang ketika Anda berhasil menipu orang, sebab kebohongan seperti kanker yang akan menyebar ke setiap kehidupan Anda. Mazmur 37 ayat 7 berkata, berdiam diri di hadapan Tuhan dan nantikanlah Dia. Jangan marah karena orang yang berhasil dalam hidupnya, karena orang yang melakukan tipu daya. Jangan iri, apalagi ikut-ikutan dengan pembohong dan penipu. Perhatikan saja akhir hidup mereka, baru kita hidup mengerti akan hukum tabur Tuhan. Mazmur 73 ayat 18 berkata, sesungguhnya di tempat-tempat licin kau taruh mereka, kau jatuhkan mereka sehingga hancur. Saudara lihat, pada akhirnya pembohong akan hancur. Tuhan Yesus memberkati.